Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu tafsir Al-Munir surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fil Madaniyah 5 ayat. Surat Al-Fil artinya adalah gajah. Diturunkan pada periode 10 tahun terakhir dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Oke. Walaupun sebenarnya tragedi daripada Ashabul Fil ini adalah ketika sebelum atau tahun yang sama sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Jadi di tahun yang sama. Nah, selengkapnya kita akan bahas langsung saja. Penamaan surat ini dinamakan surat Al-Fil karena dimulai dengan cerita tentang Ashabul Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yakni, tidakkah kamu benar-benar mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Tuhanmu yang Maha Agung terhadap Abraha Al-Habashi, panglima orang-orang Yaman, dan bala tentaranya yang hendak menghancurkan Ka'bah. Oke, serangan dari Yaman ke Mekah ya, ke arah utara, tapi digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lanjutkan langsung saja kandungan surat. Surat Madaniyah ini hanya menjelaskan kisah Ashabul Fil yang percaya diri dengan kekuatan, harta, dan kemampuan mereka untuk melakukan kekejaman dengan pasukan besar yang tidak terkalahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka semua tanpa terkecuali. Ketika hendak merobohkan Ka'bah, mereka dihancurkan dengan kerikil-kerikil ilahi yang ada di dalam cengkeraman kaki burung kecil. Dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti sisa-sisa tanaman pasca panen yang dimakan oleh hewan ternak dan ditebarkan oleh angin ke segala penjuru. Oke, siapa itu Ashabul Fil? Siapa itu Abraha Al-Habashi? Inilah kisahnya. Di Yaman ada seorang raja sebelum Raja An-Najasyi, Raja Habasyah. Namanya adalah Abraha bin Sabbah Al-Ashram, kakek Najasyi yang semasa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia telah membangun sebuah gereja yang sangat besar dengan nama Qolis, dengan tujuan untuk mengalihkan haji orang-orang Arab ke gereja tersebut. Selama ini haji orang-orang Arab yaitu ke Ka'bah gitu ya, di Mekah. Nah, di sini Abraha membangun gereja yang bernama Qolis, gereja yang sangat mewah, sangat besar, gitu. Mengajak seluruh orang-orang Arab untuk kemudian ibadahnya ke Qolis aja gitu, nggak usah ke Ka'bah. Pada suatu malam ada seorang laki-laki dari Bani Kinanah membuang air besar, ke dalam gereja tersebut. Kejadian itu membuat sang raja Abraha amarah. Dia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah sebagai balasan atas kejadian tersebut. Selain itu, pada dasarnya dia ingin menaklukkan Mekah juga sih, untuk menghubungkan Yaman dengan negeri Syam, memperluas negeri Nasrani. Jadi Syam itu kerajaan Romawi ya. Nah itu, sebelum ditaklukkan oleh Islam tentunya. Oke, kemudian Raja Abraha tersebut menyiapkan pasukan dalam jumlah yang besar, disertai dengan gajah yang sangat banyak. Ada yang mengatakan jumlah gajah tersebut mencapai 12.000, ada yang mengatakan 1.000. Itu dilakukan untuk menakut-nakuti musuh. Setelah itu, pasukan berjalan hingga sampai ke Mughammas, sebuah tempat di dekat dengan Makkah. Abraha mengirim utusan kepada penduduk Mekah untuk memberitahu mereka bahwa dia datang bukan untuk memerangi Mekah, akan tetapi dia datang untuk menghancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah pun menganggap bahwa tujuan tersebut merupakan masalah yang besar. Mereka ketakutan, pengen memerangi Abraha, tapi itu jumlah pasukannya Abraha sangat banyak ya, dengan gajah-gajah yang tentunya sangat tinggi, sulit sekali untuk ditaklukkan tentunya. Gitu.
Nah, mereka melihat bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghadapi Abrahah dan bala tentaranya. Akhirnya mereka, orang-orang Mekah, berlindung di balik gunung-gunung untuk melihat apa yang akan terjadi. Mereka yakin bahwa Ka'bah adalah milik Tuhan yang akan senantiasa menjaganya. Ketika pasukan sudah mendekati Mekah, Abraham memerintahkan untuk merampas harta orang-orang Arab. Di antara harta tersebut adalah unta-unta milik Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad SAW. Unta yang berjumlah 200 ekor itu dibawa oleh salah seorang tentara. Kemudian Abraham mengutus Hanatoh al-Himyari ke Mekah dan memerintahkannya untuk mendatangi tokoh Quraisy, serta memberitahunya bahwa sang raja datang bukan untuk memerangi kalian, tapi hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka nggak bakal memerangi orang-orang Mekah kecuali kalau mereka melawan balik gitu ya. Oke. Akhirnya Hanatah sampai dan ditujukan ke Abdul Muthalib bin Hashim. Hanatah pun menyampaikan pesan sebagaimana yang dikatakan oleh Abraha. Lantas Abdul Muthalib berkata kepadanya, "Demi Allah kami tidak ingin memeranginya, tidak ingin memerangi Abraha. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Ini adalah Baitullah Al-Haram, rumah Allah dan kekasihnya Ibrahim. Jika dia Allah mencegah Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, maka itu adalah rumahnya. Jika dia membiarkan hal itu, maka demi Allah kami tidak mempunyai kekuatan untuk mencegah hal itu." Lantas Hanatah berkata, "Pergilah bersamaku ke Abraha." Lantas Abdul Muthalib pergi bersamanya. Tatkala Abraha melihatnya, dia pun hormat Abraha. Abdul Muthalib adalah sosok lelaki dengan postur tubuh yang besar dan gagah. Lantas Abraha turun dari singgasananya, mempersilakan Abdul Muthalib duduk bersama di permadani yang terbentang. Kemudian Abraha bertanya tentang kepentingannya datang kepadanya. Abdul Muthalib menjawab, "Saya datang untuk memohon kepada raja agar mengembalikan 200 unta yang dirampas." Abraha pun terkejut dan berkata, "Apakah kamu ingin berbicara tentang 200 ekor unta yang aku rampas darimu? Kamu tidak membicarakan tentang Ka'bah yang merupakan agamamu dan nenek moyangmu. Aku datang untuk menghancurkannya. Tidakkah kamu ingin berbicara topik itu? Maksudnya Ka'bah denganku?" Abdul Muthalib menjawab, "Aku adalah pemilik unta-unta, sedangkan Ka'bah punya pemiliknya sendiri yang akan melindunginya dari seranganmu." Abraha berkata, "Dia tidak dapat mencegahku." Abdul Muthalib menjawab, "Itu urusanmu." Abdul Muthalib dan para tokoh Arab menawarkan sepertiga harta Tihamah. Tihamah adalah wilayah berdataran rendah di negeri Hijaz, lawan dari Najd yang merupakan wilayah berdataran tinggi. Agar Abraha mengurungkan niat untuk menghancurkan Ka'bah, akan tetapi dia enggan untuk menerima tawaran tersebut. Abraha mengembalikan unta milik Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib kembali dan mendatangi pintu Ka'bah dan dengan beberapa orang Quraisy. Mereka berkeliling di pintu Ka'bah untuk berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan atas serangan Abraha dan bala tentaranya. Kemudian pasukan bergerak menuju Ka'bah dan memasuki kota Makkah. Raja menaiki seekor gajah yang sangat besar, namanya Mahmud. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya. Mahmud nama gajahnya. Setiap kali diarahkan ke arah Baitul Haram, ia berlutut. Ketika diarahkan ke arah Yaman atau arah yang lain, dia berjalan kencang. Di hari berikutnya ketika Abdul Muthalib berdoa, lantas dia menoleh. Ternyata dia melihat burung-burung dari arah Yaman menuju ke arah laut. Dia berkata, "Demi Allah, sungguh burung-burung itu adalah burung-burung yang aneh. Bukan burung dari Najd, bukan burung dari Tihamah. Setiap burung membawa kerikil dan diparuh dan juga kakinya yang ada 2 gitu ya. Burung-burung tersebut melemparkan kerikil-kerikil kepada Abraha dan bala tentaranya. Setiap orang yang terkena kerikil tersebut pasti mati. Bala tentara akhirnya tunggang langgang melarikan diri menuju Yaman. Di tengah perjalanan pun mereka nggak selamat. Abraha pun juga terkena kerikil maut di bagian tubuhnya. Jari jemarinya mulai berjatuhan satu persatu gitu ya, copot gitu ya, dan dagingnya remuk gitu, seperti daun yang dimakan ulat. Pasukan yang selamat membawanya hingga sampai ke San'a, tapi akhirnya dia mati. Sangat mengenaskan. Kekalahan pasukan Abraha mempunyai pengaruh besar dalam sejarah dan di kalangan orang-orang Arab. Oleh karena itu kabilah-kabilah lain memuliakan kaum Quraisy
dan berkata, mereka kaum Quraisy adalah ahli Allah, ahlullah. Allah telah melindungi mereka dari musuh. Dengan hal itu orang-orang Arab semakin mengagungkan Ka'bah dan keimanan mereka bertambah atas betapa mulianya Ka'bah di sisi Allah. Dengan kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan Ka'bah, mengangkat identitasnya, dan juga untuk mempersiapkan orang-orang Arab untuk mengemban misi ajaran Islam untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Peristiwa tersebut terjadi bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun 570 Masehi atau tahun gajah gitu ya, tahun dimana peristiwa pasukan bergajah. Dengan demikian ada jarak 40 tahun antara tahun gajah dan tahun diutusnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian besar tersebut. Bahkan berita tentang peristiwa tersebut bisa dikatakan telah mencapai derajat mutawatir. Mutawatir ini maksudnya no debat, valid gitu ya. Semua ini merupakan irhas Rasulullah SAW. Apa itu irhas? Irhas adalah kejadian aneh yang dialami Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Setelah menjadi Rasul, kejadian seperti ini disebut dengan mu'jizat. Kisah Ashabul Fil. Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bahwa bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Mufradat lughawiyah. Alam taro, yakni kamu mengetahui. Khitab ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, meskipun beliau tidak menyaksikan peristiwa yang dialami oleh Abraha dan bala tentaranya, tetapi beliau menyaksikan sisa-sisa sejarahnya dan mendengar ceritanya secara mutawatir, seakan-akan beliau menyaksikannya. Peristiwa tersebut termasuk irhasat karena terjadi pada tahun kelahiran Nabi SAW. Di Ashabil Fil, para pemilik gajah besar yang bernama Mahmud gajah besarnya ya namanya. Mereka adalah Abraha bin Sabah al-Ashram, raja Yaman sebelum As-Samma an-Najasyi, dan bala tentaranya yang hendak menghancurkan Ka'bah. Itu mereka lakukan demi mengalihkan orang-orang Arab yang hendak menunaikan haji dari Mekah ke gereja yang telah dibangun oleh Abraha di San'a yang diberi nama Qolis. Ketika mereka bergerak untuk menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala mengirim sesuatu sebagaimana yang telah diceritakan dalam surat ini. Alam yaj'al, yakni menjadikan kaidahum, strategi mereka untuk menghancurkan Ka'bah, fi tadlil, di dalam kesempitan, kebatilan, kehancuran dan kerugian. Toiron, sesuatu yang terbang di udara, baik kecil maupun besar. Ababil, kumpulan yang bermacam-macam. Sijil, tanah yang membatu. Ka'asfim ma'kul, seperti daun tanaman yang tersisa setelah dipanen dan dimakan oleh hewan-hewan. Tafsir dan penjelasan. Surat Al-Fil 1. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Tidakkah kamu benar-benar mengetahui, seakan-akan kamu benar-benar menyaksikan peristiwa tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Tuhanmu yang maha agung lagi maha mampu kepada Ashabul Fil. Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan mereka dan melindungi Ka'bah. Tidakkah kaum Musa harusnya beriman kepada Allah? Sebagian orang dari mereka telah menyaksikan peristiwa tersebut. Sekelompok orang Nasrani berkebangsaan Ethiopia yang menguasai Yaman datang ke Hijaz untuk menghancurkan Ka'bah. Tatkala mereka telah mendekati kota Mekah dan hendak memasukinya, Allah Subhanahu wa taala mengirim sekumpulan burung yang membawa batu, melemparkannya kepada mereka hingga mereka mati. Al-Fil ayat 2. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
Allah telah merusak rencana mereka. Maksudnya, tidakkah kamu melihat Tuhanmu menjadikan rencana dan usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah dan membantai penduduk Mekah menjadi kerugian? Mereka tidak sampai ke Mekah, mereka tidak sampai ke Ka'bah, dan tidak mencapai maksud tujuan yang telah mereka canangkan. Tetapi mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kaidu adalah sebuah keinginan yang sangat membahayakan pihak lain yang dilakukan secara rahasia. Jika kaummu telah mengetahui masalah ini, hendaknya mereka takut akan siksa semisal yang akan ditimpakan Allah kepada mereka. Selagi mereka tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an Al-Karim, serta tetap menghalang-halangi manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi tentulah kisah tentang Ashabul Fil ini menjadi suatu warning sebenarnya juga. Selain daripada mempersiapkan tentang amanah dakwah gitu ya Islam kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya adalah ya warning gitu kepada orang-orang Mekah kalau misalkan masih terus-menerus kafir terhadap kebenaran, maka mereka akan dibinasakan juga gitu ya. Al-Fil ayat 3 dan 4. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar. Allah mengutus kepada mereka sekelompok burung hitam. Burung-burung tersebut datang dari arah laut dengan bergelombang. Setiap burung membawa 3 kerikil, 2 kerikil di 2 kaki, 1 kerikil di paruh. Jika kerikil tersebut mengenai sesuatu, pasti hancur. Kerikil tersebut berasal dari tanah yang membatu sebesar biji hims dan di atas ukuran biji adas. Jika salah seorang dari mereka terkena kerikil tersebut, mereka akan mengalami sakit cacar air disertai dengan demam tinggi hingga mereka mati. Al-Fil ayat 5. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Allah menjadikan mereka sisa-sisa seperti daun tanaman atau pohon ketika dimakan hewan. Lantas dikeluarkan lagi dalam bentuk kotoran, kemudian menghancurkan mereka semua. Bukhari meriwayatkan ketika pada hari Hudaybiyah, Rasulullah SAW mendekati lembah tempat bertemu dengan orang-orang Quraisy. Unta beliau berlutut. Lantas orang-orang Quraisy menyuruhnya bangun, tetapi unta tersebut tidak bergeming dan tetap berlutut. Mereka berkata, Qaswa. Qaswa adalah nama unta Nabi Muhammad SAW. Enggan untuk bangun. Qaswa enggan untuk bangun. Lantas Rasulullah SAW bersabda, Qaswa tidak enggan. Itu bukan kebiasaan dia. Akan tetapi dia tercegah, sebagaimana gajah dulu tercegah. Gajah Abraha maksudnya, Mahmud. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, tidaklah mereka bertanya tentang pertanyaan kepadaku pada hari ini. Di mana mereka mengagungkan hurumat. Hurumat itu adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Ada juga yang mengatakan adalah tanah haram, Makkah. Gitu. Allah melayankan, aku pasti akan menjawabnya. Kemudian beliau menyuruh unta tersebut berdiri, lantas ia pun berdiri. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda pada Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencegah pasukan gajah untuk masuk kota Mekah, dan dia telah memberikan kekuasaan penuh atas kota Mekah pada Rasulnya dan kaum mukminin. Pada hari ini kehormatan Mekah telah kembali seperti dulu. Maka hendaknya orang yang hadir saat ini memberitahu hal ini kepada orang yang tidak hadir. Gitu. Jadi asbabun nuzulnya ini dijelaskan. Kenapa suratnya itu adalah surat Madaniyah? Yaitu adalah peristiwa Hudaybiyah gitu ya. Ketika untanya Nabi Muhammad itu tidak mau memasuki tanah haram ya, Makkah. Gitu, sebagaimana gajah Mahmud itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan jelaskan fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ayat-ayat tersebut menunjukkan hal-hal berikut. 1. Meskipun khitab surat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi itu bersifat umum. Yakni, tidakkah kamu mengetahui apa yang telah terjadi dengan pasukan gajah? Maksudnya, sungguh kalian telah mengetahui hal itu. Valid, no debat gitu ya. Kalian pun mengetahui kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian. Lantas mengapa kalian tidak beriman? Wahai orang-orang. 2.
Peristiwa tersebut menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, juga menunjukkan ilmu dan hikmahnya serta kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat boleh datang lebih dahulu dari waktu bisaat alias pengutusan sebagai rasul, sebagai penguat kenabian para rasul. Oleh karena itu, para ulama berkata, awan senantiasa mengiringi perjalanan Rasulullah SAW. Abu Hayyan berkata, pemalingan musuh dalam jumlah besar pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan tanda-tanda kenabian beliau. Kedatangan burung-burung dengan sifat-sifat yang telah diceritakan merupakan khawariqul adah, menyalahi kebiasaan. Mukjizat bisa datang lebih dulu di tangan para nabi alaihimus salatu wassalam. Allah mengalahkan rencana mereka dengan pasukan yang paling lemah, yaitu burung yang secara kebiasaan tidak mampu untuk membunuh. 3. Kisah tersebut juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ka'bah, juga memberikan kenikmatan kepada kaum Quraisy dengan cara menaklukkan musuh mereka. Dengan demikian seharusnya mereka beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, beribadah kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. 4. Pengutusan burung untuk menghancurkan pasukan gajah merupakan irhas. Ini mukjizat tapi sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Setelah diangkat beliau menjadi seorang nabi, maka tidak butuh lagi irhas. Oleh karena itu, Hajjaj tidak diberi azab karena telah menghancurkan Ka'bah. Maksudnya adalah merusak Ka'bah ya. Oh ya, by the way, ini adalah kisah Hajjaj ini adalah sekian puluh tahun setelah Nabi Muhammad itu meninggal dunia gitu ya, wafat gitu. Tapi itu juga tidak sengaja untuk menghancurkannya gitu. Akan tetapi dia bermaksud untuk hal yang lain, yaitu membunuh Ibnu Zubair gitu. Mungkin kisah selengkapnya nanti akan kita jelaskan, tapi singkatnya adalah di Mekah ada kelompok separatis gitu ya, yang tidak terima terhadap kekhalifahan ini ya, siapa, Muawiyah bin Abu Sufyan gitu. Dan pasukan separatis ini ada di Mekah. Maka Hajjaj ini bermaksud untuk membunuh Ibnu Zubair ini. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Kehancuran mereka pasca dihujani batu oleh burung-burung digambarkan dalam gambar yang sangat buruk dan hina. Ini menunjukkan kehinaan dan kekufuran mereka, kecilnya jiwa mereka, dan tidak berharganya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gambaran tersebut ibarat daun yang kering atau biji-bijian yang disapu bersih oleh angin serta dimakan oleh hewan-hewan, lantas dikeluarkan kembali berupa kotoran seperti kotoran hewan. Hal ini juga menunjukkan kehancuran mereka secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala hendak menyerupakan kehancuran mereka dengan bercerai-berainya bagian-bagian dari kotoran hewan. Hanya saja tasbih penyerupaan ini merupakan berdasarkan metode yang memiliki tingkat sastra yang sangat tinggi. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam menyerupakan Nabi Isa dan ibunya. Dalam Al-Maidah ayat 75, keduanya biasa memakan makanan. Oke. Allah Subhanahu wa taala hanya menimpakan azab kepada pasukan gajah dan tidak kepada orang-orang kafir Quraisy yang telah memenuhi Ka'bah dengan patung-patung. Karena pasukan gajah datang dengan tujuan menghancurkan Ka'bah, hal ini dianggap merupakan pelanggaran hak atas para hamba. Sementara itu, maksud orang-orang kafir Quraisy dengan meletakkan patung-patung di Ka'bah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ini dianggap pelanggaran hak atas Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran hak atas hamba lebih didahulukan daripada pelanggaran hak atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa pasukan gajah ini langsung diazab sama Allah Subhanahu wa taala karena pelanggarannya itu adalah ini ya, Mekah sebagai haknya para hamba-hamba Allah, para manusia maksudnya gitu ya. Gitu. Sehingga pelanggaran terhadap manusia langsung diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemusyrikan merupakan pelanggaran hak atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditunda. Ditundanya itu sampai kapan? Sampai kemudian mereka benar-benar diazab dengan su'ul khotimah, dengan akhir hidup mereka yang sangat buruk, dan juga pada hari kiamat tentunya, yaitu pada hari perhitungan. Mereka orang-orang musyrikin tentunya akan dimasukkan ke dalam neraka gitu ya. Oke, 6.
Ibnu Mas'ud berkata, tatkala burung-burung itu melempari dengan batu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin sehingga lemparan batu itu semakin kuat. Batu-batu tersebut tidaklah menimpa seseorang, melainkan pasti meninggal dunia. Tidak ada yang selamat dari mereka melainkan seorang laki-laki dari Kindah. Dia berdendang. Sungguh, jika kamu melihatnya, tapi kamu belum melihatnya, pastilah kamu akan takut Allah, karena telah mengirim burung-burung. Semua burung-burung itu menyerukan kebenaran kepada orang tenggelam yang kamu temui. Awan senantiasa menaungi kami, seakan dia mempunyai hutang kepada orang Habasyi. Diriwayatkan bahwa batu-batu dilemparkan burung-burung tersebut tidak mengenai mereka semua, akan tetapi ia hanya mengenai orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan mereka. Sunatullah gitu ya, sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, biar ada saksinya gitu, saksi sejarah. Dalam paparan sejarah sebelumnya telah dijelaskan bahwa pimpinan mereka Abraha pulang dengan ditemani oleh beberapa orang gitu ya. Jadi Abraha sudah cedera parah banget, sakit parah banget, dan kemudian ditandu gitu ya, dibawa oleh orang-orang, beberapa orang maksudnya. Tatkala mereka memberitahunya apa yang telah mereka lihat, mereka semua meninggal dunia. Kisah itu merupakan sebuah pelajaran dan nasihat. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Allah mencegah orang-orang Habasyah untuk menyerang Makkah, orang-orang mengagungkan kabilah Quraisy. Mereka berkata, Ahlullah, keluarga Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Allah telah memerangi musuh mereka, dan itu merupakan nikmat bagi mereka. Maka nikmat mana lagi yang ingin kau dustakan, wahai kaum Quraisy? Istimewa banget hidup mereka itu ya. Nah itu. Oke, maka demikian ngaji kita pada hari ini tentang surat Al-Fil. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.